Bab 2666, Pertempuran Terakhir. Julian menyerang dengan seluruh kekuatannya dan mengalahkan lawannya. Tubuhnya penuh dengan lubang, dan setelah serangan berkekuatan penuh ini, dia telah menghabiskan seluruh tenaganya, termasuk kekuatan wilayahnya dan tubuh fisiknya. Sekarang dia telah mencapai titik di mana energinya habis. Tak lama kemudian, klan bulu menyiapkan lawan lain untuk Julian. Tingkat kultivasi lawan masih berada di akhir ranah dominasi ke-6. Tidak seorang pun mengira Julian dapat menang, jadi wajar saja jika tidak ada seorang pun yang bertaruh padanya. Saya yakin orang ini bisa menang. Setelah memikirkannya, Terra mengeluarkan obat suci asal. Apa kau tidak takut kehilangan obat suci ini? Guanlan meliriknya. Terra tersenyum dan berkata, adikku sangat ambisius. Aku tidak yakin dia akan kalah seperti ini. Mungkin dia punya cara tersembunyi. Guanlan tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. Namun, ia juga mengeluarkan banyak harta karun untuk bertaruh, semuanya bertaruh bahwa Julian akan menang. Jika Julian benar-benar menang, mereka akan mendapatkan hadiah yang sesuai, yang akan didistribusikan dari total hadiah klan bulu. Bagi mereka yang bertaruh pada klan bulu untuk menang dan akhirnya kalah, hadiah-hadiah ini akan diakumulasikan ke dalam total hadiah Julian. Guanlan bertanya, apakah klan bulu akan mengirimkan seorang jenius untuk menguras kumpulan hadiah yang dimenangkan Julian? Terra tersenyum dan berkata, ini perlu. Dengan begini, suku bulu tidak akan rugi, dan yang rugi pada akhirnya hanyalah mereka yang kuat yang memasang taruhan. Di atas cincin, penantang baru telah muncul. Orang ini seorang pria. Murid klan bulu, Vikram. Pria itu menangkupkan kedua tangannya, menatap Julian di tanah, dan berbicara dengan sangat sopan. Lalu, sambil tersenyum, ia bertanya, wah, masih sanggupkah kau berjuang? Menurutku, kau harus mengaku kalah. Dengan begitu, setidaknya kau bisa menyelamatkan nyawamu. Kuasai puncak alam ke-6 akhir. Sepertinya suku bulu tidak ingin bermain lagi dan ingin menyingkirkan 49 untuk selamanya. Di luar ring, banyak pria kuat angkat bicara. Julian berjuang keras untuk bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya, dan berkata dengan tatapan tak berdaya, aku tidak akan pernah mengaku kalah. Apapun cara yang kau miliki, gunakan saja. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Wajah Vikram, murid klan bulu, menjadi muram, lalu tubuhnya berkelebat, dan sesaat kemudian ia muncul di hadapan Julian. Saat ia muncul, tinjunya sudah mengenai Julian. Tubuh Julian langsung terpental. Saat dia terlempar, retakan di tubuhnya bertambah lagi. Meskipun Julian mengejar kesempurnaan di setiap alam dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, tanpa menggunakan cara apapun, ia tidak sebanding dengan Vikram, yang berada di puncak alam ke-6 akhir. Meskipun dia tidak sebanding dengan lawannya, dia tidak langsung terbunuh. Sekalipun sekujur tubuhnya penuh lubang dan bekas luka, dia masih bisa bertahan. Ceka. Kejam sekali. Kau benar-benar tidak punya belas kasihan. Kau ingin membunuh anak ini. Banyak orang kuat di antara penonton tidak tahan lagi menonton lebih jauh. Ini sungguh tragis. Julian menerima pukulan itu secara pasif. Pada saat ini, suatu kekuatan tiba-tiba muncul dari beberapa ruang kecil di tubuhnya. Kekuatan ini mengalir melalui tubuhnya, dan auranya meningkat dalam sekejap. Dia melakukan gerakan itu melawan keinginan surga. Akan tetapi, ia tidak membuka sepenuhnya ruang kecil di tubuhnya, dan tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan yang tersimpan di ruang kecil itu. Pertunjukan harus tetap berlanjut. Dia akan menang, tetapi hanya kemenangan sia-sia. Ini akan melumpuhkan klan bulu. Setelah Julian menggunakan sebagian kekuatannya untuk melawan kehendak surga, ia memperoleh sedikit kekuatan, tetapi masih ada kekurangan dibandingkan dengan Vikram. Walau ada celah, setidaknya kita sekarang punya kekuatan untuk melawan dan tidak akan terkalahkan tanpa ada kemampuan untuk melawan. Julian memenangkan pertempuran ini dengan kesulitan yang lebih besar. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa hari sebelum Julian mengalahkan lawannya dengan tekadnya yang kuat. Setelah pertempuran, Julian jatuh ke tanah dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Anak ini benar-benar pandai menyembunyikan kemampuan aslinya. Dia masih bisa menang. Ceka, hadiahnya banyak banget. Melihat barang yang dipegang Julian, banyak orang kuat tergoda. Yuchai tetap diam. Aturlah para yang mulia surgawi kecil untuk bertarung. Pada titik ini, Yuchai tidak lagi mengatur agar makhluk-makhluk di 6 alam mendominasi, tetapi langsung mengatur agar makhluk-makhluk di alam utama surgawi yang lebih rendah muncul di panggung. Alam surgawi kecil yang mulia. Itu di seberang perbatasan. The Feather Tribe mulai bermain besar. Dengan munculnya yang mulia surgawi kecil, dunia luar menjadi gempar. Terra juga menjadi gembira, ini adalah pertandingan terakhir. Mendengar ini, Guanlan mengerutkan kening dan bertanya, pertandingan terakhir apa? Terra berkata, sekarang ada musuh lintas batas. Jika saudara 49 memenangkan pertempuran ini, dia bisa mengunciku. Jika dia memenangkan pertempuran ini, tidak ada makhluk hidup yang bisa mengalahkannya. Dia hanya bisa mengalahkan suku bulu. Pertempuran-pertempuran sebelumnya hanyalah pertarungan kecil. Sekarang adalah awal dari kegembiraan yang sesungguhnya. Jika dia bisa terus menang,
maka setiap kali dia menang, item-item di kumpulan hadiah akan berlipat ganda. Mendengar ini, Guanlan akhirnya mengerti bahwa inilah yang dimaksud Terra dengan permainan terakhirnya. Selama Julian dapat memenangkan permainan ini, tidak ada seorang pun di luar lapangan yang dapat bertaruh padanya. Mulai sekarang, klan bulu tidak boleh gegabah. Jika Julian berhenti, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali barang judi mereka yang hilang. Meskipun klan bulu tidak lagi menawarkan barang sebagai kumpulan hadiah setelah pertempuran ini, mereka akan tetap memasang taruhan. Singkatnya, munculnya pertempuran lintas batas adalah sebuah titik balik, awal baru, dan cara bermain yang benar-benar baru. Secara logika, akan dibutuhkan banyak pertempuran sebelum pertempuran lintas batas dapat dimulai. Namun, Yu Che bukanlah murid biasa dari klan bulu. Ia mampu mengendalikan arena ini dan memiliki penglihatan yang tajam. Ia dapat melihat bahwa Julian sedang berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Jika klan bulu tidak mengirimkan makhluk-makhluk alam surgawi yang mulia yang lebih rendah untuk bertarung, dan sebaliknya terus-menerus mengirimkan makhluk-makhluk yang mendominasi 6 alam untuk bertarung, maka klan bulu akan kehilangan sejumlah besar sumber daya kultivasi setiap saat. Pertempuran lintas perbatasan telah dimulai. Sudah lama sekali saya tidak melihat pertempuran lintas batas. Perjalanan ini sangat berharga. Yu Che terlalu mengagumi anak ini. Bagaimana mungkin dia bisa melawan Little Tianzun dalam kondisi seperti ini? Jangan lupa, dia pernah berada dalam kondisi ini sebelumnya, tapi dia mengalahkan beberapa lawan berturut-turut. Daerah di mana Yu Che berada. Dia duduk di atas panggung. Di belakangnya ada seorang penjaga dari tahap akhir Wu Tianzun. Penjaga itu mengerutkan kening dan berkata, "Putri, apakah Anda terlalu memikirkan anak ini?" Yu Che menatap Julian di arena ruang lipat, dengan senyum tipis di wajahnya yang cantik, dan berkata, "Ini manusia yang dibawa oleh pemimpin suku Titan, dan dia berasal dari dunia luar. Awalnya aku tidak menganggapnya serius, tapi melihat situasi saat ini, anak ini bukan orang biasa. Tunggu saja, banyak orang kuat akan terluka parah kali ini, dan sukuku pasti akan menang pada akhirnya." Yu Che sangat percaya diri. Semoga dia bisa mengalahkan guru surgawi kecil. Semoga aku tidak salah, gumam Yu Che pelan. Dengan kemunculan alam mulia surgawi kecil di panggung tempat Julian berada, hal ini menarik perhatian para ahli yang lebih kuat. Setelah melihat total hadiah panggung Julian, banyak ahli yang tergoda. Namun, lebih banyak orang yang menunggu dan menonton. Bab 2667, Kesulitan untuk menang. Di dunia yang gelap, ada banyak makhluk yang mampu bertarung di atas level mereka. Akan tetapi, sebagian besar makhluk-makhluk ini adalah makhluk-makhluk jenius dari berbagai ras primitif, dan makhluk-makhluk jenius ini pada umumnya tidak akan mudah menempatkan diri mereka dalam bahaya. Sedangkan untuk dunia luar, makhluk-makhluk di dunia gelap tidak tahu banyak tentangnya. Menurut mereka, dunia luar hanyalah makhluk tingkat rendah dan sama sekali tidak layak untuk mereka perhatikan. Namun, ada juga banyak orang berbakat dan berkuasa di dunia luar. Sekarang, mereka masih belum tahu asal-usul Julian, juga belum tahu kekuatannya. Meskipun ada banyak item dalam kumpulan hadiah Julian, mereka tidak kehilangan akal sehat. Meskipun Julian penuh luka dan tubuhnya penuh lubang, banyak pria kuat tidak bertindak gegabah. Tapi begitulah cara perjudian bekerja. Dapat membuat orang kehilangan akal. Melihat penampilan Julian dan melihat begitu banyak hal baik dalam kumpulan hadiah Julian, beberapa makhluk menjadi gila dan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk bertaruh bahwa Tianzun kecil yang dikirim oleh klan bulu akan menang. Jika Anda menang, Anda dapat berbagi kumpulan hadiah Julian. Tak lama kemudian, tibalah waktunya untuk memasang taruhan. Ada banyak orang di antara penonton, dan meskipun hanya sebagian kecil dari mereka yang memasang taruhan, jumlah uang yang mereka pertaruhkan telah mencapai jumlah yang mengerikan, menyamai kumpulan hadiah Julian. Klan bulu, Nair, tahap awal yang mulia surgawi kecil. Nair menatap Julian yang sekarat dan berkata, "Nak, berhentilah berpura-pura. Lawan aku dengan sekuat tenaga, atau kau akan mati." Klan bulu sudah melihatnya, dan semua yang ditunjukkan Julian sekarang hanyalah akting. Tahap awal dari Tianzun kecil. Julian yang sekarat mengerutkan bibir dan tersenyum. Ia perlahan berdiri dan mengaktifkan gerbang Sengdao. Vitalitas yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya dan luka-lukanya sembuh dalam sekejap. Kemudian, dia mengeluarkan obat ajaib dari langit dan bumi dan menelannya, dengan cepat memulihkan kekuatannya yang telah terkuras. Dalam sekejap, luka-lukanya pulih. Anak ini benar-benar punya kemampuan. Untungnya, aku tidak bertindak gegabah, kalau tidak, aku bisa menderita kerugian besar. Makhluk-makhluk yang tidak memasang taruhan bernapas lega. Mereka yang memasang taruhan sekarang tahu bagaimana cara mulai menantikan kemenangan makhluk surgawi kecil yang dikirim oleh klan bulu. Sekalipun dia menyembunyikan metodenya, dia masih berada di tahap awal alam ke-6. Menghadapi tahap awal yang mulia surgawi kecil, ada perbedaan alam yang sangat besar. Akan sulit baginya untuk menang, kan? Di dunia luar, banyak orang kuat memperhatikan ruang lipat tempat Julian berada. Julian tahu aturan guntur. Ia juga tahu bahwa selama ia memenangkan pertempuran ini, tak ada makhluk luar yang akan mampu menindasnya. Selama ada makhluk yang menindas pihak lawan, ia akan menang. Setiap kali ia menang, ia akan mendapatkan semua uang judi pihak lawan.
Julian meregangkan otot-ototnya dan berkata dengan tenang, aku sudah lama tidak bertarung dengan baik. Gunakan seluruh kekuatanmu, kalau tidak, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Pengadilan kematian. Wajah Nair menjadi gelap dan dia menyerang dengan ganas, muncul di depan Julian dalam sekejap. Julian memilih untuk menghadapinya secara langsung. Boom! Tinju saling beradu. Julian langsung terpental. Lengannya retak seketika, dan retakannya menyebar ke seluruh tubuh. Ada perbedaan ranah yang sangat besar antara dirinya dan Nair. Tanpa menggunakan keahlian unik apapun, perbedaan kekuatannya dengan Nair begitu besar sehingga ia sama sekali tidak sebanding. Nair tidak memberi Julian kesempatan. Swoosh! Cahaya ungu muncul dan berubah menjadi pedang ungu. Ia memegang pedang panjang dan mengayunkannya dengan ganas. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang ungu menyapu. Pada saat ini, Julian memasuki dunia bela diri dan sepenuhnya membuka kekuatannya sendiri. Berkat seni bela diri dan kekuatannya sendiri, auranya meroket. Bahkan dibandingkan dengan Nair, yang berada di alam surgawi rendah, ia tidak jauh lebih lemah. Begitu dia memikirkannya, perisai energi muncul di sekujur tubuhnya. Gemuruh. Sejumlah besar energi pedang jatuh, dan perisai pelindung yang dibentuk oleh kekuatannya langsung hancur. Tubuhnya juga terkena banyak energi pedang, dan banyak bekas luka muncul di tubuhnya. Sekalipun dia menggunakan ilmu bela diri, Julian tetap saja tidak sebanding dengan Nair. Kini Julian mampu bertarung melawan Nair, tetapi Nair bukanlah makhluk surgawi kecil biasa. Ia dilatih oleh klan bulu untuk bertarung di arena. Ia memiliki sedikit saingan di ranah yang sama. Hanya para jenius yang dilatih oleh ras primitif yang dapat mengalahkannya di ranah yang sama. Julian terluka pada pertemuan pertama. Ia memperlihatkan keadaan bebas dan tenang, menghindari serangan mematikan, dan muncul di kejauhan, terengah-engah. Ini agak terkenal, gumam Julian pelan. Saat ini, seni bela dirinya tidak cukup untuk mengalahkan Nair, apalagi membunuhnya. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain bertindak melawan kehendak surga. Ruang kecil di dalam tubuh terbuka dalam sekejap. Dalam sekejap, dia melangkah 33 langkah. Auranya juga membaik dalam sekejap. Saat dia melangkah 33 langkah, auranya menyatu dengan langit dan bumi. Nair juga terinjak-injak, dan tekanan dahsyat dari langit dan bumi menginjaknya. Ia tak mampu menahan kekuatan ini untuk sesaat, dan tubuhnya jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Boom! Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Nair terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Swoosh! Cahaya ungu melesat ke langit. Nair bergegas keluar. Meskipun langkah melawan surga sangat kuat dan telah meningkatkan kekuatan Julian dan memungkinkan aura Julian menyatu dengan ruang arena, ini hanya melukai Nair dan dia tidak dapat membunuhnya. Nair melancarkan serangan balik. Gerakan pertama yang dilakukannya adalah gerakan pedang yang aneh. Kekuatan ilmu pedangnya sangat aneh, membuat Julian gelisah. Sebelum sempat bereaksi, ia tertusuk oleh pedang tersebut. Tubuhnya tertusuk oleh pedang ungu itu, dan darah menyembur keluar. Saat dia terkena serangan, tekanan pedang yang mengerikan menyapu dirinya. Pasukan Julian terhempas. Dia terluka pada pertemuan pertama. Bahkan dengan seni bela diri dan melawan kehendak langit, dia tidak sebanding dengan Nair. Namun, ini baru permulaan, dan dia tidak ingin menggunakan cara lain. Dia hanya ingin membunuh Nair berdasarkan kondisinya saat ini, asalkan dia tidak mati. Julian mulai berurusan dengan Nair. Dia menggunakan teknik bebas dan mudah untuk terus-menerus menghindari serangan fatal dan melancarkan serangan diam-diam pada Nair. Pertempuran berlanjut. Julian dan Nair keduanya terluka. Julian menunjukkan banyak keterampilan yang unik, tetapi keterampilannya tidak terlalu kuat. Adapun kartu trufnya yang sebenarnya, dia tidak menggunakan satupun. Pertempuran ini berlangsung selama sebulan penuh. Setelah sebulan pertempuran sengit, Julian terluka parah, tetapi ia tetap tidak bisa mati. Apapun cara yang digunakan Nair, ia tidak bisa membunuh Julian. Selama sebulan terakhir, ia terus-menerus disergap. Meskipun setiap serangan tidak berakibat fatal, luka-lukanya menumpuk hingga tidak jauh berbeda dengan Julian. Secara keseluruhan, itu adalah pertarungan yang seimbang. Tidak, dalam pertempuran ini, Julian berada pada posisi yang tidak menguntungkan, dan dia mampu bertahan sampai sekarang hanya karena kebebasan dan kemudahannya. Yu Chai dari klan bulu terus memperhatikan situasi di atas ring, dan dia ingat dengan jelas semua yang ditunjukkan Julian. Di suku bulu, ada analis. Setelah merekam situasi pertempuran Julian, analis akan menganalisis cara untuk menang. Melihat ini, Yu Chai tahu bahwa meskipun Nair lebih kuat dari Julian, ia tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Jika ia terus bertarung, ia akan kalah. Namun, klan bulu kini telah mencatat semua metode yang ditampilkan oleh Julian, termasuk bebas dan mudah, dan sedang berupaya memecahkannya. Seperti yang diharapkan Yu Chai. 3 bulan setelah pertempuran, Nair tidak dapat bertahan lagi dan terbunuh oleh serangan diam-diam Julian. Julian menang, tetapi itu adalah kemenangan yang diraih dengan susah payah. Namun dia puas dengan hasilnya. Bab 2668, Suku Bulu menjadi serius. Julian menang, tetapi itu adalah kemenangan yang diraih dengan susah payah.
Namun, selama beberapa bulan terakhir pertempuran, analis klan bulu mengamati proses pertarungannya dan menemukan cara untuk mengalahkannya. Julian menang, dan hadiah yang terkumpul dalam kumpulan hadiahnya berlipat ganda lagi. Saat ini, hadiah yang dihimpunnya sangatlah besar. Ngomong-ngomong, bisakah dia menggunakan pedang yang ditusukkan sebelumnya? Guanlan melirik Tera dan bertanya. Tentu, kata Tera, itu taruhan awalnya. Dia punya banyak harta karun di hadiahnya sekarang. Dia bisa mengambil kembali apa yang dia ambil, tapi dia tidak bisa mengambil barang-barang di hadiahnya. Kecuali dia tidak menantang lagi, kompetisi akan berakhir dan semua yang ada di hadiahnya akan menjadi miliknya. Begitukah? Kata Guanlan sambil tersenyum. Kalau begitu, kesenangannya belum dimulai. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ketika Julian berada pada tahap awal mendominasi 3 alam, dia mengalahkan Yang Mulia Surgawi Agung dengan pedang awan tertinggi ini. Orang yang bertarung sekarang masih dalam tahap awal Little Tianzun. Dia menang. 49 menang. Dia sudah punya cukup harta di kumpulan hadiahnya. Dia seharusnya berhenti. Banyak orang kuat tengah memperhatikan ruang lipat tempat Julian berada. Dia pasti akan berhenti. Dia berpura-pura bodoh sebelumnya, tetapi dalam pertempuran ini dia telah menunjukkan semua triknya. Pada akhirnya, dia nyaris menang dengan menyelinap pergi. Jika dia terus bertarung, dia tidak hanya akan mati, tetapi juga kehilangan segalanya. Belum tentu, ada pedang lain di kumpulan hadiah. Sekarang hadiahnya sudah cukup baginya untuk mendapatkan kembali pedangnya. Pedang ini sangat kuat. Di tangannya, seharusnya lebih kuat lagi. Nah, pedang awan tertinggi, harta karun puncak awan tertinggi di pusat dunia luar. Konon telah disempurnakan oleh seorang jenius di dunia luar menggunakan sumber dari berbagai alam. Dengan kekuatannya, memegang pedang awan tertinggi, ia seharusnya mampu melawan orang kuat di puncak tahap akhir dari Yang Mulia Surgawi Kecil. Banyak orang kuat yang mendiskusikan hal ini. Meskipun mereka tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Namun, mereka juga tahu beberapa hal tentang dunia luar. Pedang awan tertinggi sangat terkenal di dunia tengah, jadi tidak mengherankan jika beberapa orang kuat mengetahuinya. Kita tidak bisa membiarkannya terus menang, kata Yu Chai. Kirimkan seorang murid yang berada di puncak mendiang Little Heavenly Venerate untuk bertarung. Putri, dia berada di puncak penguasa surgawi kecil. Kau terlalu mengaguminya. Pedang itu adalah kartu trufnya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan pedang itu sekarang, padahal dia memenangkan pertempuran di seberang perbatasan. Sekarang dia bisa mendapatkan kembali pedang yang dia cabut sebelumnya. Dengan pedang ini di tangan, kekuatannya setara dengan seorang venerable surgawi kecil tingkat puncak. Karena Yu Chai adalah pria kuat di puncak alam Wu Tianzun, dia dapat melihat kekuatan pedang awan tertinggi. Kirim Akas untuk bertarung, kata Yu Chai ringan. Akas? Para penjaga di belakangnya gemetar. Di atas ring, Julian duduk bersila, dengan cepat memulihkan tenaganya yang terkuras dan menyembuhkan luka-lukanya. Tak lama kemudian, lawannya muncul. Lawannya adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dan membawa pedang panjang. Akas? Keberadaan di puncak alam surgawi rendah yang mulia. Akas adalah yang terkuat di antara para penguasa surgawi kecil suku bulu. Suku bulu hanya akan mengirimnya untuk menghabisi lawan-lawan kuat ketika mereka bertemu dengan mereka. Pedang panjang yang dibawanya bukan pedang biasa. Pedang itu adalah harta karun yang disempurnakan oleh klan bulu. Kekuatannya tak kalah hebat dari pedang awan tertinggi. Akas telah muncul. Sepertinya klan bulu tidak ingin 49 mengambil hadiahnya. Begitu taruhan dimulai, bertaruhlah sekeras-kerasnya. Kalau terlambat, taruhannya akan hilang. Saat taruhan dimulai, suku bulu pasti akan memimpin dan mengeluarkan harta yang sebanding dengan total hadiah 49 untuk membawa 49 pergi sekaligus. Banyak sekali pria kuat yang selalu menatap arena tempat Julian berada. Selama waktu taruhan tiba, taruhan akan dipasang. Di atas cincin, Julian melirik Akas. Dia bisa merasakan kalau tingkat kultivasi Akas berada di puncak Tianzun kecil, tetapi pedang di belakangnya membuat jantungnya berdebar dan dia merasa ketakutan. Taruhan telah dimulai. Pada awalnya, klan bulu mengeluarkan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk taruhan. Sebelum orang kuat lainnya bisa bereaksi, klan bulu mengambil alih pimpinan. Sungguh, jika Akas mengambil tindakan, klan bulu pasti akan bertaruh besar dan membawa 49 pergi sekaligus. CK, seorang master di tahap awal alam ke-6 bertarung melawan seorang yang mulia surgawi kecil di puncak. Bahkan jika 49 kalah dalam pertempuran ini, dia akan tetap terkenal di dunia gelap. Semoga dia tidak keras kepala dan menyerah tepat waktu untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu, kuharap klanku bisa merekrutnya. Jangan coba-coba, mereka manusia yang dibawa oleh pemimpin klan Titan, Tera. Lagi pula, ini bukan giliranmu. Banyak orang berkuasa yang berkomunikasi satu sama lain. Tayla juga mengerutkan kening. Ia menatap Guanlan dan bertanya, bisakah adik kecil ini melawan Akas? Guanlan kemudian bertanya, apakah Akas kuat? Tera mengangguk dan berkata, dia sangat kuat. Dia telah menguasai banyak kemampuan magis. Pedang di punggungnya bahkan lebih magis lagi. Dia hampir tidak pernah dikalahkan di alam surgawi mulia kecil. Terlebih lagi, dia adalah makhluk yang dapat bertarung lintas batas.
Meskipun tingkat kultivasinya berada di puncak alam surgawi mulia kecil, dia mampu melawan alam surgawi mulia agung. Dengan senjata di punggungnya, dia mampu melawan orang-orang kuat di tahap tengah atau bahkan akhir alam surgawi mulia agung. Kalau begitu, dia akan melawan Dewa Langit Agung sebagai penguasa 6 alam. Guanlan tampak acuh tak acuh. Melihat ekspresimu, sepertinya kau sangat percaya padanya. Tera sedikit terkejut. Hehe. Guanlan tersenyum tipis. Bagaimana mungkin aku tidak percaya diri? Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Julian, yang berada pada tahap awal 3 alam dominasi, mengalahkan seorang pria kuat pada tahap awal yang mulia surgawi agung. Sekarang Julian telah memasuki ranah dominasi ke-6. Bahkan jika Julian tidak menggunakan teknik kenaikan, ia masih bisa melawan Akash dengan pedang awan tertinggi ini. Selain itu, Julian juga memiliki latar belakang yang hebat di kehidupan sebelumnya dan menguasai asal mula catatan Dao. Kali ini aku seharusnya bisa melihat kekuatan magis dan keahlian unik dalam catatan Dao asal, gumam Guanlan pelan. Di saat yang sama, ia juga menaruh harapan pada Julian, bertanya-tanya berapa banyak harta yang bisa ia menangkan kali ini. Bahkan jika dia memenangkan permainan ini, harta karun dalam kumpulan hadiah saat ini akan cukup baginya untuk berkultivasi ke alam Sentiansun. Apalagi di antara harta karun tersebut, banyak sekali bahan-bahan yang langka, cukup baginya untuk memurnikan tubuh baru. Klan Bulu mengambil tindakan, dan arena tempat Julian berada segera ditutup. Di atas cincin, Akash meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak tenang. Julian tahu bahwa musuh kali ini sangat kuat. Ia melihat total hadiahnya. Setelah melihat item-item yang ada di total hadiahnya, ia merasa sudah cukup dan sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Begitu dia memikirkannya, pedang awan tertinggi di kumpulan hadiah terbang keluar dan muncul di tangannya. Julian memegang pedang awan tertinggi di tangannya, dan dia merasa sangat percaya diri. Saat ini, arena di ruang lipat lainnya telah dihentikan sementara, dan beberapa telah ditutup. Karena pertarungan antara tahap awal dominasi 3 wilayah dan puncak Tiansun kecil merupakan pertarungan yang langka. Lagi pula, makhluk yang dikirim oleh klan Bulu bukanlah makhluk sederhana. Berita itu telah menyebar bahkan sebelum pertempuran dimulai. Suku Bulu telah menabrak tembok di arena. Makhluk yang mendominasi tahap awal alam ke-6 memaksa klan Bulu untuk mengirim Akash yang berada di alam surgawi mulia kecil. Apakah ini begitu mengagumkan? Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Makhluk-makhluk yang menerima berita itu segera bergegas menuju Gunung Suci tempat arena klan Bulu berada. Bab 2699, Pedang Tertinggi. Berita itu pun tersebar dan banyak makhluk datang untuk menyaksikan keseruan itu. Ruang lipat, di atas panggung. Julian telah menggunakan pedang awan tertinggi. Dengan pedang awan tertinggi di tangannya dan merasakan kekuatan yang datang dari pedang awan tertinggi, Julian merasa percaya diri. Akash menaruh tangannya di belakang punggungnya, auranya meningkat. Meskipun kultivasi Akash hanya di puncak alam surgawi kecil, kekuatannya sendiri sangat kuat. Selain itu, ia memiliki pedang yang disempurnakan khusus oleh klan Bulu. Bahkan jika ia menghadapi alam surgawi besar, ia dapat membunuhnya. Swoosh! Pada saat ini, wasit muncul di ring lagi. Ia melirik Julian, wajahnya yang cantik tanpa ekspresi saat berkata, 49, pertarungan ini sama seperti sebelumnya. Kau boleh mengakui kekalahan, tetapi jika kau melakukannya, kau akan kehilangan semua harta karun di kumpulan hadiah. Julian tersenyum dan berkata, saya telah mengumpulkan begitu banyak harta, bagaimana saya bisa mengakui kekalahan? Pertarungan cincin dimulai. Setelah wasit mengatakan ini, tubuhnya menghilang dari ring. Meski pertarungan ring sudah dimulai, Akash tidak bergerak. Dan Julian juga tidak bergerak. Julian memegang pedang awan tertinggi di tangannya. Ia tahu bahwa Akash di depannya bukanlah orang biasa dan harus bertarung dengan sekuat tenaga. Ia langsung mengerahkan kekuatan seni bela dirinya, dan kekuatan jiwanya didorong hingga batas maksimal. Kekuatan yang dahsyat muncul dari tubuh, jiwa, dan darah. Kemudian, dia menggunakan metode melawan kehendak surga lagi. Dalam pertarungan sebelumnya, dia telah menggunakan seni penentang surga, tetapi selama istirahat tadi, dia mengambil kesempatan untuk mengisi kembali kekuatan dunia kecil di tubuhnya. Dengan bantuan berbagai keterampilan unik, aura Julian juga meningkat. Apakah kamu siap? Bersiaplah, aku akan bertindak. Akash berbicara, dan terdengar suara samar. Tolong. Julian mengarahkan pedang awan tertinggi di tangannya secara horizontal. Swoosh! Pedang panjang di punggung Akash langsung terhunus. Tubuhnya muncul di udara, memegang pedang terhunus, dan auranya meningkat lagi. Pedang itu panjangnya sekitar 2 meter, berwarna putih dan bening, dengan beberapa prasasti misterius dan primitif terukir di atasnya. Pedang ini disebut Bojue. Meskipun Akash hanya berada di puncak alam surgawi mulia kecil, ilmu pedang yang ia ciptakan sangat mengerikan. Ilmu pedangnya dikenal sebagai pedang kemutlakan, dan kekuatan pedang Bojue yang dipadukan dengan pedang kemutlakan bahkan lebih mengerikan lagi. Dengan serangan kekuatan penuhnya, dia mampu membunuh orang kuat di tahap akhir dari Yang Mulia Surgawi Agung. Karena itu, serangan berkekuatan penuh akan menguras seluruh kekuatannya dan dia akan kehilangan kemampuan bertarungnya.
Cukup. Benar, aku tidak yakin 49 bisa menahan serangan sekuat tenaganya. Semakin banyak orang kuat muncul di kursi penonton di luar ring. Meskipun Anda tidak dapat memasang taruhan sekarang, tetap menyenangkan untuk dapat menyaksikan pertarungan yang seru. Di atas cincin, Akash memegang pedang Bojue di tangannya, oranya bagaikan pelangi. Ia mengarahkan pedang panjang di tangannya secara horizontal, dan pedang Bojue pun miring. Pada saat ini, energi pedang yang kuat menyebar. Energi pedang ini mengandung kekuatan yang sangat aneh. Energi pedang membawa niat yang fatal. Energi pedang apapun dapat langsung membunuh orang kuat di puncak alam Little Heavenly Venerate. Inilah kekuatan Akash. Sekali menyerang, dia tak kenal ampun dan akan menghabisi Julian sepenuhnya. Begitu energi pedang keluar, Julian segera menyadari betapa mengerikannya itu. Namun, karena dia memegang pedang awan tertinggi, tidak sulit baginya untuk mengambilnya. Saat energi pedang keluar, dia bergerak. Ia bergegas keluar sambil memegang pedang awan tertinggi. Kecepatannya luar biasa, dan sosoknya berkelebat di langit arena. Setiap kali ia muncul, ia akan menghancurkan energi pedang. Dalam sekejap, ribuan energi pedang dihancurkannya. Dia dengan mudah muncul di depan Akash. Saat itu juga ia muncul, pedang awan tertinggi sudah menusuk keluar. Akash segera mengangkat pedangnya untuk melawan. Pedang awan tertinggi dan pedang Bojue bertabrakan. Boom! Ujung kedua senjata dewa itu bertabrakan satu sama lain. Dua kekuatan besar saling terkait. Kehampaan itu tiba-tiba meledak. Dampak dahsyat dari pertempuran itu melanda. Tubuh Julian juga terhempas oleh kekuatan pedang yang dahsyat. Tepat saat ia terhempas, Akash bergerak. Ia muncul di hadapan Julian dengan aneh, dan pedang putih di tangannya telah terhunus. Julian menggunakan teknik bebas dan tak terkendali untuk menghindar. Akan tetapi, klan bulu telah mengganggu kebebasan dan kemudahannya. Saat dia menghilang, Akash pun menghilang bersamanya. Begitu Julian muncul di kejauhan, pedang Bojue telah mendarat di atasnya. Tubuhnya tertusuk oleh pedang itu, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak di dalam tubuhnya. Separuh tubuhnya hancur. Teknik pedang yang sangat kuat dan aneh. Julian terkejut. Pada saat ini, ia tak berani lengah dan mengaktifkan jalan kehidupan. Vitalitas agung mengalir deras di sekujur tubuhnya. Separuh tubuhnya yang hancur oleh energi pedang langsung pulih dalam sekejap. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan kemampuan uniknya, yaitu Ascension. Tubuh naik, jiwa naik, darah naik, kekuatan naik. Napasnya naik dalam sekejap. Kekuatannya meningkat dalam sekejap. Pada saat ini, auranya hampir sama dengan Tianzun kecil pada level puncak, dan kekuatannya juga telah mencapai level puncak mendiang Tianzun kecil. Anak baik. Akash merasakan perubahan aura dan kekuatan Julian, dan terkejut. Ia berkata, aku tidak menyangka kau telah menguasai keterampilan magis seperti itu. Tapi apa kau pikir kau bisa menang seperti ini? Itu cukup untuk membunuhmu. Julian tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Akash tidak banyak bicara omong kosong. Dia melompat dan muncul di udara, memegang pedang putih di tangannya. Pada saat ini, auranya berubah, dan kekuatan aneh muncul. Pedang putih di tangannya juga memancarkan cahaya pedang yang cemerlang, yang melesat ke langit bagai seekor naga raksasa yang menjulang ke angkasa. Jalan pedang yang paling utama. Akash akan berusaha sekuat tenaga. Jalan pamungkas pedang ini, dipadukan dengan pedang Bojue, mampu membunuh seorang maha guru surgawi tingkat akhir yang kuat. Jika 49 dapat mengambil pedang ini dan bertahan hidup, maka dia menang. Di luar arena, banyak makhluk juga menjadi gugup dan menatap arena dengan saksama. Di atas cincin, Julian merasakan tekanan. Meskipun kultivasinya telah mencapai tingkat dominasi ke-6 dan telah menggunakan teknik Ascension, ia masih merasakan tekanan. Di bawah tekanan pedang, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda retak. Tapi dia tidak takut. Tubuhnya melayang ke udara dan muncul di udara, memegang pedang awan tertinggi di tangannya. Pada saat ini, kekuatan asli yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pedang awan tertinggi, dan setiap kekuatan asli membentuk energi pedang yang menyilaukan. Ini, kekuatan asli dari pesawat luar. Konon, pedang awan tertinggi diciptakan oleh seorang jenius dari alam luar, dan kekuatan asli ribuan alam tersembunyi di dalamnya. Namun, bahkan Oliver, penguasa tertinggi alam tengah, tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang ini. Saya tidak menyangka dia bisa melakukannya. Banyak sekali pria kuat yang terkejut. Namun, ini baru permulaan. Ketika kekuatan asli ribuan dimensi muncul, ia dikendalikan oleh kekuatan yang dahsyat. Energi pedang asli ini berkumpul membentuk jalur pedang yang mengerikan. Ini luar biasa. Asal-usul ribuan pesawat bertemu menjadi satu pedang. Kekuatan pedang ini lebih besar daripada pedang itu sendiri. Akash dalam bahaya. Banyak tokoh kuat melihat petunjuknya, dan mereka semua dapat melihat bahwa Julian menggunakan pedang awan tertinggi untuk melepaskan kekuatan pedang tertinggi pada dao pedang Akash. Bab 2670, Gameplay baru. Semua makhluk di luar ring dapat melihat bahwa kekuatan pedang Julian lebih kuat dari Akash. Arena, tempat duduk penonton utama.
Setelah melihat adegan ini, Yu Chai mengangkat alisnya. Di atas cincin, Akash merasakan kekuatan ilmu pedang Julian, dan urat-urat wajahnya tiba-tiba menonjol. Pada saat ini, seluruh kekuatan di tubuhnya mengalir cepat dan terintegrasi ke dalam seni pedang. Pergi. Pedang di tangannya miring. Dalam sekejap, kekuatan pedang yang mengerikan menyebar. Julian juga menggunakan pedang semua asal kembali ke satu. Energi pedang ini juga meledak. Boom! Kedua jalur pedang itu bertabrakan seketika. Energi pedang yang dibentuk oleh ilmu pedang Akash hancur berkeping-keping dan langsung tertelan habis, sedangkan ilmu pedang Julian langsung menyelimuti Akash. Pada saat ini, dia diserang oleh teknik pedang yang mengerikan. Dia mengangkat pedangnya untuk melawan. Klik! Pedang Bojue hancur dalam sekejap. Dan tubuh Akash juga mulai menunjukkan beberapa retakan di bawah kekuatan ilmu pedang. Tubuh dan jiwanya rusak parah dalam sekejap. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya pada pedang, Akash hampir kehabisan tenaga. Ia tak mampu menahan serangan pedang Julian dengan kekuatan fisiknya. Tubuhnya meledak seketika, dan jiwanya pun musnah seketika. Serangan kekuatan penuh Akash dapat membunuh rata-rata penguasa surgawi agung tahap akhir. Meskipun ilmu pedang Julian telah menghancurkan ilmu pedangnya, sisa-sisa pertempuran yang dipancarkan oleh pedang Bojue juga melukai tubuh Julian. Tubuh Julian seperti terpotong-potong oleh ribuan pisau, dan bekas-bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Dia juga terluka, tetapi tidak fatal. Setelah melihat pemandangan ini, banyak orang berkuasa yang terkejut. Tidak ada pembelaan sama sekali. Ini Akash, seorang pendekar yang dilatih khusus oleh klan bulu untuk bertarung di atas ring. Kultivasinya berada di puncak Tianzun kecil, sementara lawannya baru berada di tahap awal dominasi tingkat ke-6, dan bahkan belum mencapai Tianzun kecil. Ini terlalu kuat. Ada banyak seruan luar biasa dari penonton luar. Tak seorang pun menduga Akash akan kalah, dan kalah telak. Mendominasi 6 alam, memenggal kepala seorang guru surgawi muda di puncak tahap akhir. Rekor semacam ini sudah lama tidak muncul di ras primitif, kan? Di atas cincin, tubuh Julian jatuh dari langit dan berdiri kokoh di tanah. Begitu ia berdiri tegak, ia memuntahkan seteguk darah. Ia segera memasukkan pedang awan tertinggi di tangannya ke tanah dan berpegangan erat pada pedang awan tertinggi agar tidak jatuh. Dia perlahan berdiri, mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan senyum jenaka di wajahnya. Anak ini benar-benar di luar imajinasiku. Terra di dunia luar tak kuasa menahan diri untuk memujinya, berkata, lumayan, sungguh lumayan, kekuatannya sungguh luar biasa. Jika dia bisa terus berkembang, dia pasti akan mendapat tempat di dunia gelap. Dia memang kuat. Guanlan tak kuasa menahan diri untuk berkata, namun, ini seharusnya batasnya. Dia menggunakan pedang awan tertinggi untuk melakukan 10.000 dao asal dan juga melakukan ascension untuk membunuh orang kuat dari klan bulu dengan paksa. Yu Chai menarik napas dalam-dalam. Akash terbunuh dalam satu gerakan. Dia tahu bahwa kali ini dia kalah, dan klan bulu kalah, dan kekalahannya sudah lengkap. Klan bulu tidak pernah kehilangan begitu banyak harta karun dalam waktu yang lama. Setelah kembali ke suku, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada pemimpin suku. Anak ini telah menang besar. Ceka-ceka, puas banget lihat suku bulu berdarah deras. Banyak pria kuat tertawa. Jarang sekali melihat suku bulu menderita kekalahan. Semua makhluk di dunia luar mengira Julian akan berhenti di situ, tetapi Julian hanya melihat kumpulan hadiahnya, lalu duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan lukanya. Meskipun ia membunuh Akash dengan satu pedang, ia juga terluka oleh Jian Juedao. Ia harus segera menyembuhkan lukanya dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Petik 2. Hah? Anak ini, apakah kamu masih tidak mau berhenti? Jika kau tidak berhenti, suku bulu akan mengirim Dewa Langit Agung untuk bergabung dalam pertempuran. Setelah mengirimkan Yang Mulia Surgawi Agung, ini akan menjadi pertempuran yang melintasi dua alam. Lalu akan ada cara baru untuk bermain di arena. Bertarung melintasi dua alam, hal ini jarang terjadi di seluruh dunia gelap, di antara banyak ras primitif, bukan? Banyak orang berkuasa mulai berkomunikasi. Orang yang bertanggung jawab atas arena, Yu Chai, juga berdiri, dengan senyum di wajah cantiknya, dan berkata, ini cukup menarik. Di samping Terra, Guanlan bertanya, cincin ini memiliki cara bermain yang baru, apa artinya? Terra menarik napas dalam-dalam, pulih dari keterkejutannya, dan menjelaskan, bertarung melintasi dua alam itu langka, bahkan di antara ras primitif gelap. Jika kita bisa melakukan ini, maka permainan arena akan menjadi lebih beragam, dan kita tidak akan terbatas pada satu lawan saja. Tidak terbatas pada satu lawan. Guanlan tertegun dan bertanya, ada berapa banyak? Terra berkata, soal berapa banyak, pilihan ada di tangan 49. Mulai sekarang, bukan hanya klan bulu yang bisa mengirimkan orang-orang kuat dari alam agung surgawi mulia untuk bertarung, tetapi ras lain di panggung pun bisa mengirimkan orang-orang kuat dari alam agung surgawi mulia untuk bertarung. Namun, ada syaratnya, yaitu para peserta harus membawa harta karun yang setara dengan total hadiah 49. Jika menang,
kalian akan berbagi total hadiahnya. Jika kalah, semua total hadiah peserta akan masuk ke dalam hadiah Julian. Jadi begitulah adanya. Guanlan tiba-tiba menyadari. Di atas cincin, Julian pulih dengan damai. Swoosh! Seberkas cahaya sisa jatuh ke tanah. Yu Chai muncul dan muncul di depan Julian. Julian hanya meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wah, kamu hebat dan berani sekali. Selanjutnya, kita akan mengirimkan makhluk-makhluk tahap awal dari Master Surgawi Agung untuk bertarung. Sekarang kamu bisa memilih berbagai cara bermain. Yu Chai menjelaskan gameplay berikutnya secara rinci. Mendengar ini, Julian berpikir keras. Apakah kau ingin pertarungan 1 lawan 1, atau kau ingin sesuatu yang lebih seru dan menantang banyak makhluk sekaligus? Yu Chai menatapnya dan bertanya. Julian melihat jumlah hadiahnya. Beberapa. Ketika kata-kata ini keluar, dunia luar menjadi heboh. Cepat, beritahu ketua klan, ambil harta karunnya, dan bawa orang kuat tahap awal Tianzhen Agung klan untuk merebut harta karun itu. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila dan mengirim pesan ke suku mereka satu demi satu. Berapa banyak yang ingin kau tantang? Tanya Yu Chai. Julian menilai kekuatannya sendiri. Kini ia masih memiliki banyak keahlian unik yang belum digunakannya, begitu pula beberapa keahlian magis yang tercatat dalam asal-usul Dao, dan 3 elemen kembali menjadi satu yang diciptakan di kehidupan ini. 3 elemen kembali menjadi satu yang diciptakan di kehidupan ini adalah andalan terbesarnya. Mari kita coba 3 dulu. Julian mengangkat 3 jari. Oke. Yu Chai berbicara dengan senyum di wajahnya, lalu berbalik dan pergi. Nak, kamu punya waktu untuk sembuh sekarang. Yu Chai telah pergi, tetapi suaranya masih bergema di arena. Kemudian, suaranya bergema di seluruh Gunung Lingsan. Mulai sekarang, semua arena akan ditutup, kecuali 1. Kali ini 49 telah memilih untuk menantang 3 makhluk. Klan Buluku akan mengirimkan 1, dan kami masih membutuhkan 2. Siapapun di sini yang punya ide dapat melakukannya sesegera mungkin. Arena berikutnya akan diadakan 10.000 tahun lagi. Pertempuran lintas 2 perbatasan jarang terjadi. Setiap kali ia muncul, itu adalah peristiwa besar yang membuat khawatir ras primitif gelap. Terlebih lagi, ras-ras utama memerlukan beberapa persiapan, jadi Yu Chai menetapkan pertempuran akan terjadi 10.000 tahun kemudian. Bersambung.